Miris bener nih pemirsa sama kasus yang satu ini. Di Pamekasan, Jawa Timur, seorang ayah terbukti melakukan ruda paksa terhadap anak tirinya sampai hamil. Sementara kasus kekerasan terhadap anak makin menjadi momok menakutkan. Apalagi korbannya sampai trauma akibat tindakan kekerasan fisik. Sungguh tega sekali. Tersangka MR 24 tahun, warga desa Jamringin, Kecamatan Propo, Pamekasan ini ditangkap polisi karena kasus tindakan asusila. Tersangka terbukti mencabuli anak tirinya hingga hamil 4 bulan. Aksi bejat tersangka dilakukan sejak bulan Mei hingga Agustus 2024, di saat ibu korban atau istri tersangka sedang tidak ada di rumah. Korban diketahui tak bisa melawan lantaran mendapat ancaman dari tersangka. Korban baru diketahui hamil pada 2 September lalu ketika ibu korban curiga dengan kondisi anaknya. Korban pun dibawa ke puskesmas terdekat dan hasilnya membuktikan kalau korban telah hamil 4 bulan. Mengetahui adanya kehamilan itu, orang tua atau bapaknya mendengar hal itu, bapak kandungnya yang bertempat tinggal di kampung lain namun satu desa, kemudian melaporkan perbuatan dari bapak tirinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka mendekam di ruang tahanan Mapolres Pamekasan dan dijerat pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto melaporkan. Teriakan protes dari warga mewarnai diangkutnya DM, ibu tiri dari 2 anak yang tinggal di Cilincing, Jakarta Utara, yang diduga melakukan penganiayaan terhadap anak. Kasus anak yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya ini terungkap saat warga menemukan anak perempuan berusia 4 tahun yang ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan penuh luka lebam di sekujur tubuh. Korban berinisial R ini ditemukan terkunci dalam kamar saat DM yang merupakan ibu tirinya coba melarikan korban N yang pingsan ke rumah sakit. Warga yang tinggal berdampingan dengan rumah terduga pelaku menyebut saat kejadian mendengar suara benturan tubuh ke tembok. Belakangan diketahui kedua anak korban dianiaya lantaran menumpahkan susu di dalam gelas. Iya, setahu saya kemarin pagi tuh dari pagi memang saya dengar bunyi benturan-benturan gitu, kayak kepala lagi dijedotin ke tembok. Terus nggak lama itu mamanya teriak-teriak minta tolong. Teh tolongin teh, katanya anak saya kejang-kejang. Saya langsung masuk ke rumahnya, kenapa? Kata dia nggak tahu, lagi tidur tahu tuh kejang-kejang. Kata itu saya pegang udah kaku kakinya tuh. Terus langsung saya suruh bawa ke rumah sakit. Yang anak yang satunya masih di dalam, sama dia dikunciin. Saya nggak berani dibuka. Jadi warga panggil RT. Dugaan kekerasan terhadap kedua korban yang merupakan anak tiri pelaku kerap dilakukan sejak pelaku bermukim 2 bulan lalu. Ironisnya, setiap kekerasan terjadi, suami pelaku atau ayah dari korban sedang berada di Indramayu, Jawa Barat. Kasus kekerasan terhadap anak belakangan memang marak terjadi. Belum hilang dalam ingatan, kurang dari 2 pekan lalu, rekaman tindakan penganiayaan terhadap bocah usia 10 tahun banyak menuai kecaman. Ironisnya, bocah perempuan usia 10 tahun ini mendapat penganiayaan dari pamannya sendiri di Kabupaten Bulukamba, Sulawesi Selatan. Lantaran kesal, korban kerap mengambil uang neneknya. Pelaku nampak sporadis melakukan penganiayaan meski korban menangis histeris. Korban mengalami trauma dan luka lebam di sekujur tubuh. Menyoal kasus kekerasan terhadap anak yang terus berulang, pelaku kekerasan kerap kali mengabaikan dampak psikologis jangka panjang yang mungkin dialami sang anak. Kekerasan bisa secara verbal, secara fisik, maupun kekerasan seksual dan penelantaran. Termasuk juga yang kita ketahui bagaimana anak-anak mendapatkan kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga atau termasuk juga sang ibu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, yang paling utama kita harus dorong adalah bagaimana memberikan edukasi, baik itu kepada orang tua maupun kepada anak itu sendiri. Artinya, anak harus bisa menolak kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh para orang tua, misalnya oknum guru ataupun teman sebaya dan sebagainya. Terlepas dari dampak jangka panjang yang dialami korban,
pelaku kekerasan terhadap anak akan dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta dan Sulawesi Selatan, Tim Liputan melaporkan.